Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang tree, yaitu tree traversal. Nah, di sini ada definisi dari tree traversal, prosedur untuk secara sistematik mengunjungi setiap titik pada order tree, maka itu disebut sebagai traversal. Nah, di sini ada tiga metode yang paling sering digunakan dalam traversal. Yang pertama itu adalah pre-order traversal, yang kedua in-order traversal, dan yang ketiga adalah post-order traversal. Oke, pada kesempatan ini kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, di sini ada pre-order traversal. Secara definisi, misalkan di sini ada T itu adalah order root tree, dengan tree-nya dengan R-nya, root-nya itu adalah R. Jadi ini adalah root-nya R. Jadi T itu terdiri dari R itu adalah pre-order transversal dari T, atau dengan kata lain bisa disebut seperti ini. Di sini ada T1, T2 sampai Tn. Ini adalah subtree dari R. Nah, untuk melakukan pre-order itu kita mulai dari R. Jadi dari R sini, kemudian step 2-nya ke T1, kemudian ke T2 sampai ke Tn. Maka itu disebut sebagai pre-order. Jadi urutannya dari R, baru ke T1, ke T2, dan sampai seterusnya sampai ke Tn. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh ini. Nah, di sini ada sebuah tree, ini tree-nya, contoh dari tree-nya. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita mulai dari yang paling atas, yaitu sebagai root-nya tadi, sebagai R, berarti adalah si A. Maka di sini dia A, kita tulis A. Kemudian yang kedua itu adalah B. Maka semua subtree di bawah B itu ditulis di sini. Ini dia B, kemudian C, kemudian D. Maka untuk yang baris yang pertama ini di level 1 ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan, kita nulis A, B, kemudian setelah ini adalah sebagai root lagi, berarti yang ke bawahnya adalah ini sebagai T1, ini sebagai T2 ya. Berarti setelah B adalah E dan F. Ini dia E, F. Kita lanjutkan lagi dengan C, D. Nah, D ini sekarang menjadi root. Maka T1-nya adalah G, T2-nya adalah H, dan T3-nya adalah I. Ini dia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah A, B, C. Nah, E sekarang yang E ini. Nah, E itu sebagai R-nya tadi sebagai root, maka ini sebagai T1, K itu sebagai T2. Maka ditulis di sini J, K itu kita tulis lagi subgrafnya, subtree-nya, ini dia. Kemudian melanjutkan ini F, G, F, G, F, C, D, G, ini dia. Nah, kemudian G itu lagi menjadi root tadi, maka T1-nya adalah L, kemudian T2-nya adalah M. Kemudian HI kita lanjutkan. Kemudian kita tulis lagi A, B, C, J, kemudian di sini K menjadi root lagi, kemudian T1-nya adalah N, kemudian T2-nya adalah O, kemudian T3-nya adalah P. Lalu kita lanjutkan menulis ini sampai ke belakang, sampai I. Maka ini disebut sebagai pre-order traversal. Nah, untuk menulis codingannya seperti ini, prosedur pre-order T, pre-order order root tree, kemudian R itu mulai untuk root dari tree, kemudian list dari R. For each child, berarti anaknya tadi, dari R, dari kiri ke kanan. Seperti tadi, dari kiri ke kanan ya. Maka TC itu adalah subtree-nya sebagai root dari sini. Nah, ini dengan metode pre-order. Oke, kita lanjutkan dengan metode yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada in order traversal. Nah, di sini kalau yang in order traversal sedikitnya perbedaannya. Kalau tadi kita mulai dari root yang pertama, kemudian ke T1, T2, dan seterusnya sampai Tn. Tapi kalau di in order, kita mulai dari T1. Jadi dari anak yang pertama, baru ke si root-nya, ke R, baru lanjut lagi dengan T kedua sampai Tn. Jadi step yang kedua itu dia ke root dulu, baru dilanjutkan dengan T2, T3, sampai Tn. Nah, untuk lebih mudah memahami definisi ini, kita lihat ke contoh berikut.
Nah, di sini masih pakai tree yang sama, tree yang tadi juga, tetapi dengan metode yang berbeda. Metode yang kedua itu adalah dengan in order. Nah, yang mana tadi in order itu step pertama dimulai dengan anak pertamanya ya. Maka anak pertama dari sini adalah B ya. Ini child-nya, maka subgraf B ini subtree ke bawah ini ditulis seperti ini, kemudian naik ke atas sebagai root-nya A, kemudian T2 tadi ini T3. Ini kita tulis lengkap seperti ini. Kemudian dari sini kita lihat lagi, berarti yang menjadi yang pertamanya adalah si E ya. Maka di sini ditulis E sehingga subtree-nya ke bawah. Kemudian setelah dari anak pertama baru ke root, maka ditulis di sini B, baru ke yang ketiga, maka F di sini. Kemudian dilanjutkan dengan A, C, ini dia AC, kemudian D di sini. Nah, dimulai dari anak pertama. Anak pertamanya adalah G, maka subgraf G ditulis di sini, baru D, baru H dan I. Kemudian untuk yang berikutnya kita lihat di sini berarti yang menjadi anak pertamanya adalah si J, maka ditulis J duluan, baru si root-nya yaitu C, kemudian baru akarnya subgraf yang berikutnya yaitu K, kemudian baru ditulis B, F, A, C, G di sini. Nah, pas C, setelah C ini kita lihat subgraf yang ini ya. Berarti dimulai dari anak pertamanya. Maka di sini L, baru G, baru M, dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk yang langkah terakhir berarti J, E, maka yang ketiganya kita lihat anak pertamanya adalah N ya. Baru N, baru K, baru O, P, baru B, F, A, sampai seterusnya. Jadi kita mulai itu selalu dari anak pertama, baru lanjut ke root, baru anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Nah, secara codingan ditulis seperti ini. Oke, yang ketiga, ada namanya post order. Nah, sekarang yang post berarti yang paling akhir dimulai pemulainya ya. Jadi, di sini dimulai dengan T1, kemudian T2, sampai Tn, baru di akhir baru mengunjungi root. Nah, di sini stepnya berarti kebalikan dari yang pre-order ya. Kalau pre-order yang root duluan baru T1, T2 dan seterusnya. Tetapi di post order dimulai dari anak pertama, anak kedua dan seterusnya baru kembali ke si root. Nah, untuk lebih jelas ya, untuk memahami definisi ini kita lihat ke contoh berikut. Nah, di sini kita masih memakai pohon yang sama atau tree yang sama ya. Di sini berarti kita mulai dari yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, baru kembali ke root. Sehingga di sini dimulai dari B, ini subgraf B, kemudian E, kemudian D, ini dia, baru terakhir mengunjungi si root-nya, ini A. Kemudian dari sini kita mulai lagi dengan mengunjungi yang pertama, berarti E, ini subgraf E, kemudian F, baru ke root-nya, yaitu B, kemudian dilanjutkan dengan C, kemudian dari sini kita lihat berarti mengunjungi G dulu, ini G, baru H, kemudian I, baru D ya, terakhir D, baru A. Ini dia. Kemudian dari sini bisa kita lihat kita kunjungi dulu si J. Setelah si J baru kita kunjungi si K. Oleh sebab itu di sini adalah subgraf dari K, kemudian baru ke E. Baru ke F, ke B, kemudian ke C. Kemudian pas subgraf ini berarti ini adalah L. Kemudian L baru mengunjungi M, setelah M baru dia mengunjungi G, karena G itu adalah root-nya, berarti terakhir. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang ini, yang terakhir, berarti setelah J, kita lihat dulu berarti adalah anak pertama, berarti M, baru O, baru P, baru K, dan seterusnya. Jadi dimulai dari yang T1, T2, T3, dan seterusnya, sampai T yang terakhir baru mengunjungi si root-nya. Nah, untuk codingan prosedurnya seperti ini. Nah, itu adalah 3 jenis dalam menentukan metode yang digunakan dalam traversal. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.